Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Anak-anak yang soleh dan solihah, apa kabarnya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kekuatan iman dan Islam, juga kesehatan, tetap semangat untuk menuntut ilmu walaupun kita masih melakukan pembelajaran secara online. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang soleh dan solihah, insya Allah pada hari ini Ustadz kembali kehadiran ke depan anak-anak semua melalui video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum dimulai, Ustadz berharap anak-anak yang soleh dan solihah telah mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Pertama tentunya sudah mandi ya. Insyaallah semua sudah mandi, menggunakan pakaian yang rapi, juga duduk atau berada pada posisi yang yang diharuskan bagi seorang pembelajar ya. Kemudian juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, kemudian Ustaz berharap jangan lupa persiapkan bukunya ya. Bukunya dipersiapkan, disimpan di atas meja, dan kita masuk di pembelajaran ketiga masih tentang salat bagi orang yang sakit. Kalau sudah siap, semuanya sudah, silakan kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama, pertama dengan membaca basmalah dan doa untuk menuntut ilmu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang luas. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah dan pemahaman yang luas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang soleh dan solihah, hari ini kita masih mempelajari tentang bagaimana tata cara sholat bagi orang yang sakit ya. Kita semua adalah manusia ya. Tentu Allah telah menetapkan bagi manusia itu dia terkadang sehat, terkadang sakit. Sehingga kemudian Allah pun membebankan beberapa kewajiban kepada kita, termasuk sholat, agar kita senantiasa bisa melaksanakannya dengan baik. Allah telah memberikan kemudahan atau rukhsah bagi kita untuk melaksanakannya walaupun dalam keadaan sakit. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang tayamum ya, sebelum tentang sakitnya ya, salat bagi orang yang sakit seperti apa, kita telah belajar tentang tayamum. Nah, boleh sambil dibuka bukunya di halaman ke-35 ya. Halaman berapa? Halaman 35 dan 36. Nah, seperti itu. Jadi saking wajibnya salat ya, Allah telah memberikan kepada kita, khususnya bagi orang-orang yang sakit, yang tidak kuat untuk melaksanakan salat dengan kondisi yang seperti biasanya, Allah memberikan kemudahan dalam kondisi-kondisi tertentu. Termasuk salah satunya bagi orang yang sakit, dia diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum ketika air yang menjadi alat untuk wudhu membuat dia merasa sakit seperti itu. Nah, kita kemarin telah belajar tentang apa? Tayamum dari pengertian baik itu pengertian secara bahasa, di mana pengertian secara bahasa tayamum berarti menuju apa? Tayamum berarti menuju secara bahasa. Secara istilah, tayamum berarti menyampaikan debu yang suci ke wajah
dan kedua tangan. Jadi tayamum itu menyapunya hanya kedua aja, ya, dua tempat saja, wajah dan kedua tangan saja, itu saja. Ya. Yang ketiga, orang sakit diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum atau mengganti wudu dengan tayamum. Nah, kemarin pun kita telah belajar tentang syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tayamum. Pertama, ada halangan, ya. Halangan berupa apa? Halangannya itu berupa bisa melakukan perjalanan jauh di kendaraan, di kereta, di bis, atau misalnya di pesawat, itu boleh melaksanakan tayamum. Kemudian syarat tayamum itu dia harus sudah masuk waktu sholat. Ingat ya, harus sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga, sudah berusaha mencari air tetapi tidak menemukan air. Misalnya dalam kondisi seperti biasa tetapi kita mencari air tidak bertemu, ya, tidak menemukan. Yang keempat, terhalang memakai air. Ini seperti yang tadi, yang sakit. Yang sakit itu diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum karena dia terhalang salah satunya untuk memakai air. Misalnya kalau dia berwudu menggunakan air akan bisa menambah rasa sakitnya, seperti itu. Yang kelima, harus dengan debu yang suci, ya, dengan debu yang suci. Itulah yang kemarin kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, itu tentang pengertian tayamum dan syarat-syarat tayamum. Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan pertemuannya dengan bahasan selanjutnya, yaitu tentang sunnah-sunnah dalam melaksanakan tayamum. Nah, tayamum bukan tayamun ya, tayamum nih pipo ya. Tayamum ya. Itu bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah itu ada perkara-perkara yang disebut dengan sunnahnya ya. Sunnah-sunnahnya, di mana sunnah ini kalau kita kerjakan insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah. Jika tidak dikerjakan tidak berdosa, tetapi hendaklah kita mengerjakannya supaya kita bisa mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sunnah tayamum? Sunnah tayamum ada 3. Yang pertama, membaca basmalah. Jadi membaca basmalah adalah salah satu sunnah-sunnah di dalam tayamum, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang isinya kurang lebih ya, bahwa segala sesuatu ya, amalan yang tidak dimulai dengan menggunakan basmalah, dengan membaca basmalah, amalnya tertolak. Sehingga salah satu sunnah tayamum adalah membaca basmalah. Apa itu lafaz basmalah? Lafaz basmalah itu adalah bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum melaksanakan tayamum disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim atau disebut dengan lafaz basmalah. Yang kedua, sunnah-sunnah tayamum itu adalah mendahulukan bagian atas wajah dari bagian bawah wajah dengan mendahulukan tangan yang kanan dari yang kiri. Ya, jadi ketika mengusapkan debu ke wajah, maka disunahkan mengusapkannya mulai dari bagian atas. Ya, disunahkan mengusapnya dari bagian atas. Ya, kita contoh ya. Coba Ustadz lihat dulu ininya sebentar. Waduh, videonya nggak kelihatan, sebentar ya. Ada ya. Agak susah ya. Nah, mengusapkan wajah dari bagian atas terlebih dahulu ya, dari jidat lah ya. Dari jidat dinatarang, mulai dinatarang ya, yang berbatasan dengan rambut dari atas sampai ke bawah ya, seperti itu. Begitupun ketika mengusapkan debu ke tangan, maka hendaklah diawali dengan mendahulukan tangan yang kanan daripada tangan yang kiri, seperti itu. Yang ketiga, sunnah-sunnah tayamum itu adalah sambung menyambung. Sambung menyambung artinya apa? Tidak berhenti dulu, misalnya wajah dulu, berhenti dulu, misalnya makan dulu atau apa dulu ya. Itu tidak seperti itu, tapi kemudian setelah wajah, kemudian tangan ya, seperti itu.
Itulah 3 sunnah tayamum. Jadi apa saja anak-anak yang soleh dan solihah, sunnah-sunnah tayamum itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama membaca basmalah, yaitu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua adalah apa? Mendahulukan bagian atas wajah, ya, mulai tina jidat, tina tarang, tiluhur tina tarang dari bagian atas, ya, sampai ke bawah wajah. Dan juga mendahulukan tangan kanan daripada tangan yang kiri ketika mengusapkan debunya. Dan yang ketiga, harus sambung menyambung, disunahkan sambung menyambung antara wajah kemudian ke tangan. Itulah 3 hal sunnah tayamum. Berikutnya tentang tayamum ini ada beberapa hal yang membatalkan tayamum. Nah, ini juga harus diketahui, ya. Apa saja Ustadz yang membatalkan tayamum itu? Nah, yang membatalkan tayamum itu adalah ada 2. Yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Nah, apa saja Ustadz? Contohnya misalnya keluar, buang air kecil, buang air besar, keluar angin atau kentut. Nah, itu adalah contoh-contoh yang membatalkan wudhu. Sehingga ketika kita sudah tayamum mau melaksanakan sholat, kemudian misalnya kita kentut, maka tayamumnya batal sebagaimana batalnya wudhu, sehingga harus mengulangi tayamumnya. Begitupun ketika kemudian kita BAK atau buang air kecil, ya. Kemudian yang kedua adalah melihat adanya air. Nah, ternyata ketika kita dalam keadaan di padang pasir, di kebun atau di hutan, kita mau sholat misalnya tidak menemukan air, ya. Salah satu syarat tadi kita melakukan tayamum adalah tidak menemukan air, ya. Maka kita kemudian tayamum dengan debu. Nah, ketika sudah tayamum baru mau sholat, tiba-tiba ada air ternyata, ya. Misalnya ada air tuh di atas daun talas, ya. Ada air di mana? Di atas tumpukan tumpukan plastik misalnya yang cukup untuk melakukan wudhu, atau ember, ada botol aqua misalnya. Nah, itu kemudian berarti kita harus membatalkan tayamumnya dan kemudian kembali berwudu. Nah, kecuali yang dalam perjalanan, ya dalam bis. Kadang-kadang kan kalau di bis itu tidak mungkin dia melakukan wudu, apalagi kalau yang tidak ada toiletnya, itu boleh terus tayamum seperti itu. Nah, jadi 2 hal yang membatalkan tayamum, yaitu segala sesuatu yang membatalkan wudhu seperti apa? Buang air kecil, kentut, buang air besar, itu membatalkan tayamum sebagaimana membatalkan wudhu kita, ya, seperti itu. Yang kedua, melihat adanya air yang biasa kita lakukan, kita gunakan untuk berwudu. Nah, inilah 2 hal yang membatalkan tayamum, ya. Anak-anak yang soleh dan solihah. Kemudian, nah, yang berikutnya adalah tentang rukun tayamum. Kita ulas sekilas sebelum kita nanti perjelas di minggu depan, ya. Untuk rukun tayamum ini ada 4. Ya, rukun tayamum ada 4. Kembali Ustadz ingatkan bahwa tayamum adalah bagian dari ibadah, ya, bagian dari rukhsah, ya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah pengganti wudu, ya. Itu ada rukunnya, sesuatu yang harus ada di dalam tayamum itu sendiri. Apa itu? Yang pertama niat. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua, menyapu wajah dengan tanah atau debu yang suci, ya, menyapu wajah dengan tanah atau debu yang suci. Yang ketiga, menyapu kedua tangan sampai siku dengan tanah atau debu yang suci. Yang ketiga, tertib dan berurutan. Jadi cuma 4, ya, rukunnya. Pertama niat, yang kedua sapukan debunya ke wajah, ya. Yang ketiga sapukan debunya ke tangan,
Dan yang keempat, tertib atau berurutan mulai dari wajah sampai tangannya. Jangan tangan dulu baru wajah, tapi wajah dulu baru tangan. Nah, itulah sekilas tentang tayamum yang insya Allah kita akan perjelas lagi di pertemuan berikutnya. Baik, anak-anak yang soleh dan solihah, itulah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pada hari ini kita telah belajar apa? Telah belajar tentang sunnah-sunnah dalam melaksanakan tayamum dan juga hal-hal yang membatalkan tayamum. Mudah-mudahan bermanfaat dan ilmunya barokah dan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum diakhiri, Ustadz tetap titip pesan buat anak-anak yang soleh dan solihah untuk melaksanakan 3 hal. Yang pertama, selalu menggunakan masker kalau keluar rumah. Kedua, sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Dan yang ketiga, tetap menjaga jarak ketika berada dalam kerumunan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.